Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hufran MSI selaku dosen mengampu mata kuliah hadis tarbawi serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Zaminur Aulia dengan NIM 2120283 dari kelas hadis Tarbawiyah akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial. Untuk konteks materinya ada 4. Yang pertama, hadis tanggung jawab sosial. Kedua, biografi perawi dan biografi periwayat. Yang ketiga, pembahasan tentang hadis tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, aspek tarbawi hadis tanggung jawab sosial. Hadis tentang tanggung jawab sosial artinya diriwayatkan oleh Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, perumpamaan orang yang tegak di atas batasan-batasan atau hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti hukum yang mengadakan undian di atas kapal. Sebagian mereka mendapatkan tempat atas dan sebagian mereka mendapatkan tempat di bawah. Adapun orang-orang yang berada melewati orang-orang yang di atas mereka berpikir, seandainya kita buat lubang air di tempat kita sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Apabila mereka yang ada di bagian atas membiarkan mereka yang ada di bagian bawah untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, niscaya mereka akan binasa semua. Dan jika orang yang ada di atas itu melarang, maka mereka akan selamat semuanya. Biografi perawi dan periwayat. Biografi perawi, hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud adalah Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Asdi Al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada usia 73 tahun di kota Basrah. Pada tahun 257 Hijriah, Basrah mengalami kegersangan ilmu pasca terjadi serbuan besar-besaran. Abu Dawud yang pada saat itu sedang berada di Baghdad diminta untuk tinggal di Basrah guna mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya pada penduduk Basrah. Seketika itu beliau ke Basrah dan menetap hingga wafatnya. Biografi periwayat. Nu'man bin Bashir merupakan seorang sahabat Nabi dari golongan Ansor yang lahir pada tahun 1 Hijriah. Adapun ayahnya yang bernama Bashir ini mati syahid bersama Jenderal Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah setelah perang Yamamah. Ini bermakna beliau sebaya dengan Abdullah bin Zubair. Kelahiran beliau bersama Abdullah berjaya menyangkal fitnah kaum Yahudi Madinah, sekaligus memberi sokongan moral kepada umat Islam ketika itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kelak beliau akan mati syahid dalam satu pertempuran. Pembahasan hadis tanggung jawab sosial. Dalam KBBI, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dan sosial berarti sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan keadaan wajib menanggung permasalahan yang berkaitan dengan pergaulan hidup. Al-Muhallab dan ulama lainnya berkata, dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa masyarakat umum bisa saja tertimpa azab ketika tertimpa azab akibat perbuatan atau maksiat sekelompok orang tertentu. Akan tetapi, perkara ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena azab yang dimaksud adalah azab di dunia yang menimpa orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Maka azab tersebut akan menghapus dosa orang tersebut yang tidak berhak mendapatkannya atau mengangkat derajatnya. Aspek tarbawi yang pertama, mengajarkan rasa kebersamaan pada sesama manusia pada umumnya, sesama umat Islam pada khususnya. Kedua, pada hadis banyak diterangkan larangan untuk menyakiti hati, larangan berbuat aniaya, anjuran berlaku adil, menghargai sesama.
sehingga dapat tercipta sebuah kehidupan yang mana saling berdampingan dengan indah, penuh kebersamaan, penuh barokah Allah, dan tentunya sesuai dengan anjuran yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atas. Yang ketiga, hadis di atas memberikan pengajaran pada kita tentang sikap-sikap yang seharusnya dimiliki seorang manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi yang tergolong makhluk sosial. Dan yang terakhir, sebagai bekal sikap untuk berinteraksi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.